Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Anas Ahmad dari foodketo.com. Hari ini kita live lagi ya teman-teman ya. Tiap sore kita bikin live, bikin konten-konten bagus untuk menemani teman-teman semua di sore hari ketika sudah selesai working from home, sudah selesai belajar di rumah ya, sudah pada mandi belum ya. Jadi kalau teman-teman yang masih harus ke kantor, kalau pulang buru-buru mandi ya, bersihin tubuh, ganti baju ya, kemudian mandi dan memastikan bahwa ketika berkumpul dengan keluarga sudah bersih dan bebas dari virus maupun kuman ya teman-teman ya. Alhamdulillah kita hari ini bisa memiliki kesempatan lagi sharing-sharing, diskusi-diskusi, ngobrol-ngobrol. Tolong teman-teman yang baru join ya, pastiin teman-teman kasih komen. Ayo komen dulu dong biar semangat kita diskusi. Hari ini temanya stop makan. Nah, jadi makanan-makanan apa sih yang harus kita hindari selama kita working from home, selama kita social distancing ya. Kenapa kok ini penting untuk kita bahas? Karena kita perlu memilih agar imunitas kita tetap terjaga ya, proteksi tubuh kita tetap terjaga. Sehingga teman-teman harus menghindari makanan-makanan ini. Nanti kita akan bahas satu persatu teman-teman. Seperti yang udah saya sharing juga di materi survival guide, tolong teman-teman download, linknya nanti saya tulis di atas atau di bagian komentar. Teman-teman yang udah download, tolong kasih komentar. Ada yang udah join Mas Bayu Ari Wibowo ya, ada Rinu Hidayati ya, thank you. Ada di kota mana nih? Bagaimana kondisi kotanya di sore hari ini atau di malam hari ini menjelang malam ya teman-teman. Mudah-mudahan teman-teman yang ada di manapun Anda berada semuanya udah terkendali ya. Tolong kasih komentar dulu dong, komentar-komentar di bawah sini kita tungguin juga ya. Oke, sambil menunggu teman-teman komentar, seperti kita bahas beberapa waktu yang lalu bahwa ada 3 hal yang kita perlu perhatikan agar imunitas kita terjaga, yaitu yang pertama adalah olahraga ya, kemungkinan yang kedua adalah masalah makanan, dan yang ketiga tidur ya. Ini basic sekali ya teman-teman, 3 hal ini teman-teman harus perhatikan agar imunitas kita, jadi agar kalau kita ini ada kuman, entah itu bakteri, entah itu virus ataupun sumber penyakit-penyakit lainnya, itu kita tetap bisa mempertahankan diri kita dengan sehat, dengan baik ya. Ayo teman-teman komen dulu dong. Ini kok belum ada yang komen nih. Komen kita tungguin nih yang pada komen-komen, kasih like-like-nya, kasih lope-lope-nya gitu ya. Biar kita bisa makin semangat ya setiap hari. Dan teman-teman nanti juga boleh share, karena video yang sudah kita bagikan itu juga kita re-upload di YouTube. Yes, jadi teman-teman bisa cek di YouTube Anas Ahmad. Saya udah kumpulin ada 4 video yang bisa teman-teman tonton ulang, sehingga teman-teman bisa mendapatkan manfaat, bisa ngulang-ngulang lagi ya. Jadi kalau ketinggalan nonton video ini nggak ada masalah. Oke teman-teman, kasih jempol-jempolnya, kasih like-like-nya ya. Oke teman-teman, sekarang kita harus berpikir bahwa kemarin kita udah cerita kita mau makan apa. Kemudian kita perlu menghindari ngemil ya, ngemil makanan-makanan yang kurang baik ya, karena itu bisa menambah berat badan kita, apalagi ketika kita working from home. Godaan-godaan buat ngemil banyak banget ya. Teman-teman pasti udah ngerasain berapa kali ke dapur ya, sebentar-bentar ngecek kulkas, sebentar-sebentar ngecek lemari ya. Ada makanan apa nih, ada makanan apa nih ya. Siapa yang ngerasa seperti itu ya, ngaku aja nggak apa-apa ya. Karena saya sendiri juga merasakan hal yang sama teman-teman ya. Jadi kita itu selalu kalau ada di rumah tergoda ngecek isi kulkas. Ada makanan apa nih ya? Oh, ngecek lagi di meja makan gitu ya, dicek ada makanan apa nih ya hari ini gitu kan. Jadi godaan-godaan ketika kita di rumah itu kita harus sadari dulu yang pertama ya, bahwa itu adalah dalam kontrol kita, seperti video saya yang pertama. Dan cara menghindari ngemil itu sudah ada 5 caranya. Silakan teman-teman langsung cek di video sebelumnya tentang 5 jurus menghindari ngemil ya, karena ngemil berpotensi untuk membuat Anda lebih gemuk ya. Jadi nanti bagaimana dietnya. Oke, saya sekarang mau sharing ini tentang stop makanan-makanan ini ketika teman-teman di social distancing, apalagi dengan wabah epidemi yang luar biasa.
teman-teman harus menghentikan makanan-makanan ini. Kenapa? Karena makanan-makanan ini menyebabkan high inflammation, teman-teman. Jadi mengakibatkan tubuh kita itu ketahanan terhadap virus, bakteri itu menurun, teman-teman. Jadi teman-teman harus waspadai. Di sini saya bagiin ada 4 jenis makanan, walaupun nanti kalau kita jabarkan bisa banyak banget ya. Tapi teman-teman, yang pertama harus stop gula. Usahakan teman-teman stop ini makan gula apapun itu, terutama minuman ya. Biasanya minuman kalau ngeteh harus manis, kalau ngopi harus manis, kalau minum sukanya minum sirup ya. Dan teman-teman harus fokus, apalagi teman-teman yang ada gejala diabetes ya. Tolong, ini sangat warning sekali, terutama yang sudah ada masalah kesehatan. Misalnya teman-teman ada masalah darah tinggi, ada masalah diabetes, ada masalah kesehatan yang lain. Teman-teman bener-bener very strict terhadap gula ini, teman-teman ya. Karena gula ini kita banyak sekali memapar tubuh kita tanpa kita sadari, teman ya. Baik di makanan, di minuman ya. Semua jenis gula sebaiknya teman-teman singkirkan dulu ya. Kenapa? Karena gula ini sangat buruk untuk kondisi tubuh kita, teman-teman. Jadi benar-benar stop asup gula, teman-teman ya. Itu yang harus teman-teman jaga ya. Hindarkan semua makanan dan minuman dari gula, karena gula itu very high inflammation, mengakibatkan inflamasi yang sangat tinggi dalam tubuh kita. Yang kedua, teman-teman ya, segala jenis makanan yang menggunakan tepung olahan ya. Ini terutama tepung terigu ya, teman-teman ya. Ya, misalnya itu kayak roti, kemudian snack-snack, apalagi ya, mie instan ya. Apalagi teman-teman yang hari ini mungkin udah mulai nyetok makanan, hati-hati teman-teman ketika nyetok makanan. Karena apa? Kebanyakan makanan yang ada di supermarket itu kira-kira 70% sampai 80% itu mengandung tepung terigu, teman-teman. Ya, 70-80% itu isinya semua tepung-tepung mengandung tepung terigu, dan ini sangat tidak baik, teman-teman ya. Tepung terigu ini dia sangat cepat sekali diubah menjadi gula atau glukosa dalam tubuh kita, yang sama impactnya seperti gula pasir, teman-teman ya. Jadi hati-hati dengan semua olahan tepung-tepungan ya. Apa itu snack-snack lah, yang itu kadang-kadang kita nggak sadari, memang itu praktis teman-teman untuk kita konsumsi gitu ya. Jadi misalnya ya udah deh kita beli mie instan, coba teman-teman lihat kalau di department store atau di supermarket itu yang habis duluan itu mie instan. Dipikirnya dengan konsumsi mie instan itu Anda bisa mengganjal perut. Iya, sementara teman-teman. Karena apa? Gula, tepung-tepung olahan ini sebenarnya dia ini membuat resiko kita jadi mudah lapar, teman-teman. Mudah lapar. Jadi hati-hati ya. Hati-hati ketika kita mengasup makanan dengan tepung-tepung olahan. Kalau teman-teman makan roti gitu, apalagi udah roti tepung terigu ada gulanya, misalnya kayak donat lah atau apa, itu full gitu, semuanya akan diubah jadi gula gitu loh. Dan akibatnya apa? Ketika tubuh kita mengasup tinggi karbohidrat, apalagi yang olahan yang cepat meningkatkan kadar gula darah kita, ditambah lagi gula, itu tubuh kita naik gula darahnya, insulinnya naik. Kemudian ketika tubuh sudah mulai mengeluarkan insulin ya, kemudian gula darah turun, teman-teman gampang lapar ya. Jadi hati-hati. Dengan kita malah kebanyakan mengkonsumsi makanan yang mengandung tepung-tepungan, itu bukan teman-teman gampang kenyang, tapi malah gampang lapar. Jadi sebentar-sebentar jadi pengen makan lagi, jadi pengen makan lagi, jadi pengen makan lagi. Ya, jadi teman-teman harus waspadai ya. Tadi yang pertama apa? Gula, checklist, tepung olahan terutama yang dari terigu ya. Jadi seperti donat, makanan-makanan yang mengandung banyak tepung, tolong teman-teman sebaiknya diminggirkan dulu ya. Teman-teman fokus kepada makanan-makanan yang alami dulu, yang natural, yang teman-teman bisa proses sendiri, bisa masak sendiri, itu jauh lebih baik teman-teman ya. Kemudian yang ketiga adalah processed food ya. Ini sama ya seperti tadi ya. Misalnya kayak ada sarden, ada kornet, ya itu gunakan kalau darurat aja, artinya udah nggak ada lagi makanan, nggak ada lagi daging mentah, nggak ada lagi telur, nggak ada lagi sayur-sayuran, nggak ada lagi ikan gitu yang teman-teman bisa konsumsi.
Karena apa? Proses food ini sangat banyak mengandung bahan-bahan kimia, teman-teman. Entah itu pengawet, perasa, pewarna, ya. Dan ini juga meningkatkan inflamasi dalam tubuh kita, teman-teman, ya. Kita harus jaga, apalagi dengan kondisi yang seperti ini, kita mudah terpapar virus, bakteri yang di mana-mana, gitu ya. Jadi kita harus bisa menjaga makanan kita, teman-teman. Ya, pastikan bahwa teman-teman menghindari, kecuali udah kondisi darurat, nggak ada makanan lagi, nggak ada pilihan lagi, ya silakan teman-teman mengkonsumsi cadangan makanannya gitu. Tapi selama teman-teman masih bisa masak, pilih untuk masak dulu deh, ya. Pilih makanan-makanan yang diproses dengan baik gitu, tidak menggunakan bahan-bahan kimia yang berlebihan, ya. Berikutnya adalah asup. Jangan asup juga makanan-makanan yang banyak mengandung pestisida, teman-teman, ya. Hati-hati ini teman-teman yang misalnya mengkonsumsi sayur dan buah, ya, apalagi sayur dan buah yang dibelinya belum tahu ya di mana gitu ya. Tapi kita harus hati-hati. Artinya di masa teknologi agraria sekarang ini banyak sekali orang-orang yang menggunakan pestisida untuk apa itu namanya, untuk menghasilkan buah-buahan ataupun sayur-sayuran yang bagus. Jadi sebaiknya memang, kenapa kemarin kita juga bikin video bagaimana kita menanam tanaman-tanaman pangan yang bisa kita tanam sendiri di rumah, agar kita juga bisa mengurangi terpaparnya kita oleh makanan yang mengandung pestisida dan bahan-bahan kimia itu, teman-teman, ya. Dan kalau bisa memang pilih yang organik, tetapi tentu harganya lebih mahal, teman-teman, ya. Tapi itu adalah pilihan. Ketika teman-teman masih memiliki dana untuk bisa memilih makanan yang lebih berkualitas, makanan yang lebih sehat, tentu lebih baik teman-teman memilih makanan-makanan yang berkualitas dan sehat, ya. Artinya kita mencoba menjaga tubuh kita dengan mengasup makanan yang baik, dan tetap tidur harus beres, ya. Kemudian yang kedua, olahraga. Ingat, saya udah bikin pooling ya tadi ya, olahraga apa aja yang teman-teman bisa lakukan di rumah. Kemudian jaga yang kemarin ya, body, mind, and soul-nya kita, ya. Mudah-mudahan video pendek ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua. Mudah-mudahan kita masih ada kesempatan untuk diskusi lagi esok hari. Silahkan tinggalkan komentar, kasih like-nya, kasih love-nya jika teman-teman mendapatkan sesuatu ilmu yang bermanfaat di hari ini. Dan mudah-mudahan saya juga mohon doanya agar saya juga selalu diberikan kesehatan dan kekuatan agar bisa terus berbagi konten-konten positif seperti ini untuk teman-teman semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.